Trial version. 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 Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang berada di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah keluarga secara online saat ini. Ibadah malam ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Roberto Jem Wagei. Mari siapkan hati kita masuk dalam ibadah. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita.
kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya, sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu, kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan membaca Kitab Mazmur dari pasal 111 ayat 7 sampai 10 secara berbalasan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 52 bait 1, Sabda Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bahkan Tuhan, sebagai orang percaya, firman-Mu sangat nyata dalam setiap langkah hidup kami, menjadi pedoman dan suluh bagi seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur, kami senantiasa diperlengkapi dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan kembali membaca Alkitab, yang di dalamnya kami percaya kami akan mendengarkan sabda firman. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami memulaikan pelayanan firman yang kudus dan suci ini. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 menjadi dasar dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kita saat ini. Dan jika kita sudah menyiapkannya, Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari dengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab pada malam hari ini yang menjadi dasar dalam pemberitaan firman Tuhan, Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 merupakan bagian daripada perikop seutuhnya yang berjudul oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Hal Berdoa. Karena memang pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, di sana itu memang Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Sehingga memang bagian ini bicara tentang doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mendengar berita tentang doa, ini bukan suatu hal yang asing bagi kita. Hal tentang berdoa merupakan sesuatu yang sesungguhnya kalau kita sadari itu merupakan bagian yang melekat di dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena dalam hikmat diberitakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau kita bicara tentang doa, ini sesuatu yang tidak asing lagi. Sesuatu yang melekat, sesuatu yang sudah merupakan bagian di dalam kehidupan beriman kita. Sesuatu yang seharusnya juga menjadi sebuah rutinitas di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita hidup bernafas dengan doa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ditanya apa itu doa, tentunya kita semua sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham dengan baik. Tetapi malam ini saya ingin kembali menyegarkan kembali ingatan kita. Apa itu sesungguhnya doa? Kalau tadi dikatakan doa itu sudah merupakan bagian dari perjalanan kehidupan kita, doa nafas hidup orang percaya, maka hakikat dan hal yang paling prinsip di dalam doa itu adalah sebuah sarana komunikasi antara manusia dengan Allah.
ada satu hubungan yang tercipta, yang terbangun dalam komunikasi itu antara yang dicipta dengan Sang Pencipta. Dan sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui doa juga kita meyakini ada perjumpaan dalam iman dengan Allah. Kita mengenal Allah melalui berita firman, melalui tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Kita mengenal Allah melalui pernyataan kuasa-Nya atas segala ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga kita mengenal dan mengetahui Allah. Tetapi Allah itu adalah satu hal yang tentunya kita belum pernah berjumpa secara utuh sebagai manusia yang berjumpa dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam doa itu dikatakan ada perjumpaan. Dan perjumpaan itu terjadi dalam iman, percaya. Oleh firman dikatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi percaya. Kita tidak pernah melihat Allah. Kita mengenal dan melihatnya sekali lagi dari berbagai pernyataan kuasa-Nya melalui ciptaan-ciptaannya di dalam dunia ini. Dan di dalam melihat berbagai penyataan Allah melalui ciptaannya itu, ada rasa takjub yang tumbuh di dalam diri kita. Yang di dalamnya kita beriman melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam kita berdoa juga kepada Allah sebagai bagian yang sudah melekat pernyataan iman kita kepada Allah, maka hal yang penting untuk terjadi juga di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita berdoa itu dengan hati yang rendah hati. Jangan datang kepada Allah dengan segala ketinggian hati, kesombongan kita jangan. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita bukan siapa-siapa. Hanya kasih karunia yang berasal dari Allah yang melayakkan kita untuk datang menghampiri tahta yang kudus itu melalui doa dalam iman dan pengharapan kita. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kita berdoa maka datanglah dengan rendah hati. Jangan datang berdoa kepada Allah tetapi dengan kesombongan-kesombongan kita. Kadang-kadang mendengar juga orang yang berdoa atau ingin didoakan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersyukur itu wajib di dalam kita berdoa. Tetapi jangan sampai syukur oleh karena kesuksesan dan keberhasilan kita ingin memperlihatkan kepada orang lain bagaimana hebatnya kita. Sehingga di dalam doa itu hanya menceritakan kesuksesan dan keberhasilan yang kita alami dalam hidup ini. Jangan juga seperti itu. Tuhan, kami bersyukur karena semalam kami boleh tiba di Indonesia dari Amerika setelah keliling Eropa 24 hari. Saudara, kalau berdoa model begini, ini saudara kasih pengumuman atau berdoa? Tidak seperti itu. Kalau saudara ingin berdoa, ya bersyukur saja, datang dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Anda ingin berdoa, datanglah dengan kekosongan diri Anda. Satu pengakuan bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita datang kepada Allah dengan satu pernyataan bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah sebabnya kita datang berdoa kepada Allah.
Kita datang berdoa kepada Allah dengan satu pengakuan bahwa Tuhan Allah lah satu-satunya sumber pertolongan di dalam hidup kita. Kita datang kepada Allah dengan pengakuan bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kita ini, itu merupakan bagian daripada kuasa dan kehendak Allah. Dan oleh sebab itu apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita mau bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pemahaman itulah maka kita datang berdoa kepada Allah. Nah, bagian bacaan firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat bersama-sama. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 9 ini seringkali menjadi bagian dalam pergumulan kehidupan orang percaya. Tidak sedikit orang yang mengatakan, bukankah firman mengatakan mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Tetapi Pak Pendeta, mengapa sampai hari ini apa yang kami doakan, apa yang kami gumulkan, apa yang kami minta belum juga terjadi? Bapak, Ibu, perhatikan kata mintalah. Ketika saudara meminta maka ada dua hal di sana. Yang pertama, ini berkaitan dengan iman saudara ketika saudara meminta. Yakin gak kita di dalam kita berdoa? Yakin gak kita di dalam kita meminta kepada Allah? Maka firman ini mau mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu adalah mereka yang sungguh-sungguh meminta, adalah mereka yang sungguh-sungguh beriman dan meyakini bahwa Tuhan itu akan menolong, Tuhan itu akan mendengar, Tuhan itu akan menyatakan kuasa dan kehendaknya di tengah berbagai doa dan permohonan yang kita angkat dan kita persembahkan. Kalau kita berdoa meminta tetapi hati kita masih ragu, layakkah kita meminta? Layakkah hal itu diwujudkan, dinyatakan di dalam hidup kita sementara kita masih meragukan bahwa Allah mampu untuk mengerjakan dan melakukan dalam kuasa-Nya? Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita ketika engkau berdoa dan engkau meminta, mintalah itu di dalam iman percayamu dengan sungguh-sungguh. Jangan hatimu terbelah. Jangan hatimu bimbang. Jangan hatimu ragu. Sebelum semua itu terwujud, sebelum semua itu terjawabkan, yakinilah bahwa Tuhan akan menjawab dan menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Dan apa yang Tuhan jawab, itu yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu di dalam kita meminta itu juga yang pertama tadi di dalam iman, maka juga dibutuhkan hikmat. Di dalam kita berdoa kepada Allah. Hikmat itu yang akan menuntun dan memimpin kita ke dalam segala permohonan yang kita bawa kepada Allah. Dan hikmat itu yang mengajarkan kepada kita apa sesungguhnya yang sewajarnya yang kita minta kepada Allah. Dan ketika kita bicara tentang hikmat, maka itu tidak terlepas daripada firman. Hikmat, kebijaksanaan dapat terbentuk dalam diri kita berasal dari dua hal yang berasal dari Allah. Hikmat yang berasal dari atas yang dianugerahkan kepada kita, tetapi juga hikmat itu yang memampukan kita untuk mengenal kehendak Allah yang kedua melalui firman-Nya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau hendak berdoa dan engkau hendak meminta kepada Tuhan Allahmu di dalam iman percaya, maka biarlah juga engkau berhikmat di dalam firman Tuhan. Maunya hanya meminta tetapi baca Alkitab enggak pernah. Ini bagaimana? Alkitab mengajarkan kepada kita bukan apa yang kita inginkan untuk kita minta, tetapi apa yang kita butuhkan itu yang kita minta.
Itu Alkitab ajarkan, dalam hikmat itu kita memahami dan mengerti dan kita meminta kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak punya hikmat, maka yang kita minta itu adalah selalu keinginan kita, bukan apa yang kita butuhkan. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan menjawab untuk menyatakan apa yang memang kita butuhkan dan kita perlukan. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau meminta, engkau berdoa dalam iman percaya, tetapi engkau juga membutuhkan hikmat. Dan hikmat itu yang berasal dari atas, tetapi juga oleh hikmat yang berasal dari atas memampukan engkau untuk mengenal setiap kehendak Allah melalui firman-Nya. Maka dapat dikatakan doa itu tidak terlepas daripada firman itu sendiri. Firman menjadi dasar di dalam engkau meminta dan memohon akan pertolongan yang berasal dari Allah Bapa Sorgawi di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berdoa meminta kesuksesan bagi suamimu sebagai seorang istri. Tetapi engkau sendiri tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana suamimu mau sukses? Bagaimana doamu mau didengar, diwujudkan? Bagaimana? Sebagai seorang suami engkau menginginkan istrimu, anak-anakmu, sebagai orang tua juga anak-anakmu, rumah tanggamu dapat berjalan dengan baik, diberkati di tengah berbagai usaha pekerjaan pelayananmu. Tetapi engkau tidak pernah baca Alkitab. Ingat sekali lagi, doa itu berkaitan dengan iman, keyakinan. Dan doa itu juga berkaitan dengan hikmat yang berasal dari atas, yang turun atas kita dan memampukan kita memahami kehendak Allah berdasarkan pada firman-Nya. Oleh sebab itu, doa tidak bisa dilepaskan daripada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau engkau ingin berdoa dan meminta kepada Tuhan Allahmu, sebagaimana keyakinanmu, kerinduanmu untuk diwujudkan itu di dalam hidupmu, doa-doa dan permohonanmu demikian jugalah kuatnya seharusnya keinginanmu untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dan mengenal setiap kehendak Tuhan. Berikutnya bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah kita itu adalah Allah yang sangat peduli dan mengasihi kita. Tetapi soalnya adalah kembali kepada kita, sedalam apa dan sesungguh apa kita meminta kepada Tuhan Allah kita. Ayat 11 dan 12 menjelaskan itu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapa mana yang seperti itu? Manusia saja tidak mungkin melakukan itu, apalagi Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya di dalam ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia tahu benar apa yang terbaik buat dirimu. Allah itu adalah Allah yang peduli. Tapi sekali lagi, sejauh mana kesungguhan kita di dalam kita meminta, sejauh mana kesungguhan kita di dalam mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya, dan malam ini kita mau diajarkan, ketika engkau berdoa, maka bacalah firman Tuhan. Bagian yang terakhir dikatakan, ayatnya yang ke-13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menarik dalam hal berdoa di sini, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang pada akhir dalam doa ini. Dia tidak bicara tentang harta dunia, dia tidak bicara tentang materi, dia tidak bicara tentang hal-hal yang lain. Tetapi dia bicara tentang Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesungguhnya sebagai orang beriman dan sebagai orang percaya, maka di dalam menjalani kehidupan ini, hal yang utama dan yang harusnya dan yang pertama itu
di dalam kita menjalani hidup ini, maka kita harusnya meminta Roh Kudus Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita, untuk hadir di dalam diri kita. Bukan hal-hal yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Roh itu, yang adalah Roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran yang berdasarkan pada kehendak Allah. Mengapa Roh Kudus itu menjadi sesuatu hal yang penting, dan itu yang harusnya kita minta kepada Allah, agar Roh itu yang menuntun dan memimpin kita, supaya dalam seluruh perjalanan hidup kita ini kita dapat dibenarkan oleh Allah, dan ketika kita dibenarkan oleh Allah, bahkan dibenarkan oleh manusia, jelas berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan itu sudah pasti akan dikaruniakan kepada kita. Saudara meminta dengan berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara tidak dipimpin dalam kebenaran Allah. Maka apa yang saudara terima di dalam dunia ini akan sia-sia. Apapun itu. Sebesar apapun harta saudara, sebesar apapun kekuasaan saudara, kalau itu tidak dituntun oleh kuasa Roh Kudus, semua akan berlalu, semua akan hilang, semua akan lenyap. Tetapi segala sesuatu yang saudara miliki di dalam dunia ini, jikalau itu dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, maka Roh itu yang akan memampukan segala sesuatu yang saudara miliki dapat berguna bagi kehidupan pribadimu, keluargamu, bahkan bagi kehidupan sesamamu manusia. Karena apa? Sekali lagi, Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Dan Roh itu juga yang akan menuntun dan memimpin kita setiap kali kita berdoa, agar apa yang kita doakan tidak salah, agar apa yang kita ucapkan itu juga yang merupakan bagian daripada kehendak Allah, agar apa yang Tuhan jawab sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Tuhan Allah, maka oleh kuat kuasa Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, kita akan tetap bersyukur dalam segala jawaban Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita juga ketika kita berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berdoa, membaca firman, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin. Tuhan memberkati. Amin. Gita Bakti 114 bait pertama dan baitnya yang kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami telah mendengarkan sabda firman. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah boleh kami dengar dan diberitakan. Dengan rendah hati kami mohonkan, mari Bapa, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh selalu diingatkan untuk mengerjakan kebenaran firman ini. Syukur kami kepadamu ya Allah atas firman yang telah diberitakan. Saat ini ya Allah Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami meminta dan memohon kepadamu. Berkatilah semua jemaat-Mu yang dalam jam ini. Mereka semua yang mengikuti ibadah saat ini ya Tuhan. Baik para presbiter, organis, dan juga tim multimedia yang mengikuti dari dalam gedung gereja ini. Demikian juga bagi jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12 yang mengikuti dari dalam rumah mereka ataupun dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Hamba mohonkan dengan rendah hati di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, turunlah kiranya memenuhi semua mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Membuahkan sukacita kebahagiaan dalam seluruh jalan hidup mereka, karena mereka boleh mengecap, mengalami dan merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba mengucap syukur karena hamba percaya semua jemaat-Mu ini diberkati, dipenuhi dengan kelimpahan Roh-Mu yang kudus, kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Bahkan di antara mereka ketika mereka bergumul, di antara mereka ketika mereka berbeban berat dengan berbagai persoalan hidup, dan di antara mereka yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, mereka yang masih berada di ruang-ruang isolasi, mereka juga yang saat ini sedang berduka oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa Sorgawi, kasihanilah mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka yang sakit. Berikan jalan keluar mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan. Hibur-hiburkanlah mereka yang berduka. Dalam iman kami meyakini dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua mereka. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan kami bersyukur di atas semua itu Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa secara khusus bagi para pelayan Tuhan. Mereka yang bertugas dalam pelayanan malam hari ini, para presbiter dari sektor pelayanan 12, Bapak Eki Rumbul, organis, tim multimedia, anak-anak muda yang beriman dan percaya ini, Koster yang telah menyiapkan ruangan ini, pegawai kantor majelis jemaat yang turut ambil bagian dalam mempersiapkan tata ibadah. Hamba berdoa buat mereka semua Tuhan. Mereka memberi diri mereka untuk pelayanan ini Tuhan. Dan hamba mohonkan dengan rendah hati, Bapa Sorgawi berkati mereka semua. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesukaan bagi umat Tuhan. Dan Tuhan Engkau tahu apa yang saat ini para pelayan-Mu ini yang mereka bawa ke hadapan-Mu, yang mereka rindukan untuk boleh terjadi. Hamba menopang mereka Tuhan dalam setiap doa pribadi keluarga, bahkan masa depan mereka, anak-anak muda yang percaya ini.
Hamba berdoa buat mereka semua Tuhan, dan hamba meyakini dan percaya yang terbaik Tuhan sediakan buat mereka. Bapa Sorgawi, demikian juga untuk pelayanan jemaat-Mu Tuhan. Dalam minggu yang berjalan ini Tuhan berkati seluruh ibadah-ibadah pertemuan rapat yang berlangsung secara daring. Tuntun dan pimpin kami semua Tuhan, agar apa yang kami kerjakan dan kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dan sungguh Tuhan, semua ini kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan kami semua. Jemaat-Mu, pribadi, keluarga dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, suami, istri, orang tua, anak-anak, dari usia pelayanan anak batita sampai dengan mereka yang usia lanjut. Kami mau serahkan semua mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan hamba percaya mereka semua diberkati dan dikasih, dan hamba bersyukur atas semua itu. Bapa di dalam sorga, kami hadir di tengah bangsa dan negara ini, kami menyerahkan pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan, mari berkati badan eksekutif, legislatif, para kepala daerah. Tuhan berkati kami semua, Tuhan bersehati kami bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Secara khusus di dalam kami menghadapi masa pandemik ini yang membawa dampak begitu banyak di tengah-tengah kehidupan manusia. Demikian juga bencana-bencana yang terjadi. Secara khusus dalam waktu beberapa hari ini kami bergumul dengan saudara-saudara kami di Jawa Tengah yang mengalami banjir. Bahkan Jakarta dan sekitarnya. Atau dimanapun Tuhan, sesama kami manusia yang saat ini mengalami bencana alam. Bapa Sorgawi, pakai kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami umat-Mu, agar melalui kami boleh menjadi berkat. Kami boleh meringankan beban-beban sesama kami manusia yang sedang mengalami bencana. Kami boleh menjadi saluran kasih setia Tuhan. Dan pada akhirnya di atas semua itu kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami boleh terima semua itu. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, peliharalah kami. Naungi kami, tuntun dan pimpin, memerintahlah Engkau dalam hati dan pikiran kami. Sungguh kami taat dan hormat atas setiap perintah dan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kidung Jemaat 291, bait pertama, 4, dan yang kelima. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat pada saat ini. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto Jembage, pelayan liturgi Penatua Hendrik Pelenkahu dan Penatua Joni Purnomahadi, organis Bapak Iki Rumbu,
produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada saat ini, Tuhan memberkati. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-38 Pelkat PT GPIB via online akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 waktu pukul 18 WITA sampai dengan selesai, disiarkan langsung dari GPIB Maranatha Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Media kanal YouTube GPIB Maranatha Tanjung Selor. Untuk itu dimohon kehadiran kakak layan dan anak layan Pelkat PT secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Samuel Eldad Makaleu, anggota jemaat sektor pelayanan 12 GPIB Bahtera Kasih, dengan Christine Natalina Bermuli, anggota jemaat sektor pelayanan 3 GPIB Bahtera Kasih. Pastoral dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, diundang majelis jemaat di sektor 12 dan 3, dan orang tua atau saksi hadir dalam pastoral. Nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 11. Pemandu musik J. Sasyang dan Benda Tobo. Pemandu lagu Monik Rumiap dan Ufan Supusepa. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Siloam, Bapak Martin James Yakub, usia 67 tahun. Majelis dan warga Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 9 Februari 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarompoet, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Mari dengarkanlah amanat pengutusan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, kembalilah dalam seluruh aktivitas hidupmu. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kidung Jemaat 407 bait pertama dan keempat. Nikmati
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memenuhi kamu sekalian di dalam berkat, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, selamat malam, Tuhan berkati kita semua.